Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat rahimahullah. Kemana para pemuda ya, mantan pemuda lah ya, mantan pemuda. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim ya. Alhamdulillah tidak henti-hentinya mencucurkan rahmat serta karunia, hidayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Juga pada pagi menjelang siang hari ini, di mana alhamdulillah dengan izin dan ridhonya kita telah sama-sama duduk bersimpuh di tempat yang disucikan dan dimuliakan Allah, masjid ini. Masjidnya namanya luar biasa, itu Al-Haq. Sesuatu yang sekarang sangat sulit sekali untuk bisa didapat dalam kehidupan kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tema yang dimintakan saya untuk menyampaikan generasi pilihan Allah. Oh, berat ya teman. Jadi generasi pilihan Allah. Jadi generasi Qurani, istilah lainnya. Itu generasi manusia yang meyakini, mengimani Al-Quran, memahami, menghayati, dan melaksanakan isi Al-Quran. Untuk bisa membina generasi pilihan Allah ini, Rasulullah SAW melaksanakan tugasnya selama 23 tahun. Membina umat yang menjadi generasi pilihan Allah. 23 tahun. Akhirnya ia temana kan kersa zaman. Itu kan beda. Berat gitu ya. Nah artinya kalau generasi pilihan Allah itu generasi yang benar-benar siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi siap melaksanakan 6.666 ayat Al-Quran plus ya kurang lebih 5.000-an hadis. Nah siapa mereka itu? Nah, nggak mungkin kita bahas lama ini. Kita ambil sajalah beberapa kriterianya yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Jadi ciri dari generasi pilihan Allah itu
generasi Quran itu adalah yang pertama, Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Murtad itu artinya tadinya mukmin lalu keluar. Jadi ada manusia itu yang kafir, ada yang mukmin, lalu yang mukmin kemudian memilih untuk keluar kafir, itu murtad. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang menyadari bahwa urusan keimanan itu kita yang membutuhkannya, bukan Allah. Allah nggak peduli manusia mau beriman atau mau kafir. Kalau semua manusia ini beriman, Allah tidak untung. Andai kata semua memilih kafir, Allah tidak rugi. Emangnya kalau semua manusia memilih kafir sampai neraka jadi penuh, lalu Allah rugi gitu. Loh, neraka penuh. Yang beruntung atau rugi itu si manusianya, Pak. Makanya Allah memberikan pilihan kepada si manusia itu. Mau beriman atau kafir? Silahkan baca di Quran surat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Allah memberikan pilihan kepada manusia, yang mau beriman, beriman, yang mau kafir, enggak. Yang punya kepentingan untuk beriman siapa? Manusia. Yang beruntung kalau beriman siapa? Ya manusia. Dan pilihannya cuma satu di antara dua itu. Kalau tidak beriman, kafir. Maka manusia itu hanya terbagi dua. Lamun teu mukmin, kafir. Lamun teu kafir, mukmin. Tidak ada kamus dalam akidah itu istilah rada mukmin. Alhamdulillahnya saya tak kunaon geus rada mukmin seutik. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir seutik. Enggak ada itu. Manusia itu hanya terbagi dua, lamun teu mukmin, kafir. Sebab nanti di akhirat juga akhirnya Allah hanya menyediakan dua tempat. Surga untuk tempat kekalnya orang mukmin, neraka untuk tempat kekalnya orang. Terus rada mukmin, rada kafir di mana? Rada di surga, rada di neraka gitu. Jadi bagi Allah manusia hanya disuruh memilih beriman. Kalau mau memilih beriman, imani seluruh aturan dan hukum Allah atau tidak sama sekali. Terima ajaran aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jadi nggak ada rada-rada negara itu. Kalau soleh, nah kesolehan baru itu ada istilah rada soleh, tepati soleh, soleh teuing. Nah itu banyak itu tingkatannya. Kalau mukmin, keimanan tidak ada istilah rada mukmin, rada kafir. Jadi kalau kemudian akhirnya nanti orang yang memilih beriman kemudian balik lagi memilih kafir, murtad dia, nggak ada kepentingannya bagi Allah. Silakan saja. Allah tidak rugi, Pak. Jadi jangan dikira Allah itu butuh dengan keimanan kita, tidak. Jangan dikira Allah butuh dengan keislaman kita, tidak. Lalu kenapa Allah perintahkan sholat? Kita butuh sholat. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kenapa Allah buat aturan di dalam Al-Quran? Itu begitu banyaknya aturan-aturan Allah. Kita butuh dengan aturan itu. Nah, orang yang disebut mukmin itu siapa? Orang yang beriman sepenuhnya terhadap aturan dan hukum Allah tadi. Tidak ada satupun aturan Allah itu yang diragukan. Terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali.
Silakan nanti baca di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 14. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Orang-orang yang disebut mukmin itu hanyalah mereka semata-mata yang nama itu adatul khas. Saya sudah diberi informasi oleh pengurus DKM sebelum ke sini. Alhamdulillah jemaah di sini semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lah itu ya. Padahal aminkan itu sudah jadi doa lah itu. Dikatain nama itu adatul khas. Satu kata yang apabila masuk ke dalam kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus. Kalau mau dibahasakan oleh bahasa kita, hanyalah semata-mata. Maka karena dia masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun, harusnya ini kita terjemahkan, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah semata-mata anukir. Yang mau dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu. Berarti lamun takiya lain mukmin. Siapa yang mukmin itu? Allazina amanu billah. Mereka yang beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6666 ayat Al-Quran. Beriman pada Rasul, beriman pada semua hadis. Jumlahnya lebih dari 5.000-an hadis itu. Kalau dipadatkan itu sekitar 5.000-an hadis. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan. Khusus untuk Al-Quran Allah menyatakan zalikal kitabul la rapalah di awal-awal Al-Baqarah yang tidak boleh diragukan itu mana? Alkitab, Al-Quran ini. Gak boleh ada satu ayat pun diragukan, apalagi ditolak. Bukan generasi pilihan Allah itu kalau yang seperti itu. Generasi pilihan Allah itu sepenuhnya mengimani aturan dan hukum Allah. Gak ada satupun ayat yang dia ragukan. Gak ada satupun hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis sahih, lalu dia meragukannya. Kalau sampai ada satu saja ayat diragukan, satu hadis, gugur keimanannya. Karena tadi tidak ada istilah rada kafir sedetik. Atau ginilah, Bapak Ibu kenal iblis tidak? Ya? Kenal iblis? Maksud saya tahu nggak cerita tentang iblis? Nya eta maksudnya lain kenal-kenal. Kenal kedua wujud iblis segala rupa. Iblis itu siapa? Menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kelompok jin. Jin itu posisinya sama dengan kita manusia. Sama-sama makhluk Allah yang diberi hak untuk memilih. Dan ternyata menurut Al-Quran sama itu, baik jin dan manusia sama-sama lebih kebanyakan memilih kafir. Karena itu kebanyakan jin dan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Jadi jin itu lebih dulu diciptakan dari kita manusia. Kalau menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, 80.000 tahun. Jin sudah diciptakan, hidup berkembang biak selama 80.000 tahun, barulah diciptakan manusia pertama Adam. Dan mereka dulu si jin itu hidup di bumi ini. Lalu membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya, sampai akhirnya oleh Allah diusir lewat malaikat, dipindahkan ke alam lain. Kosonglah bumi ini. Disiapkan untuk kita. Jadi mungkin di sekitar Gempol Sari ini dulu banyak jin. Kalau di Bandung itu yang paling banyak di Ciamplas. Ciamplas itu paling banyak.
Kalau siang ini dalam bentuk celana jin, jaket jin, itu baju gitu ya. Nanti kalau malam jin asli ada loba. Nah jin itu sama dengan kita, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat, ada laki-laki, ada wanita, ada yang lahir, ada yang meninggal, persis kehidupannya sama. Sama terdiri dari suku-suku. Kalau di Indonesia aja ada berapa suku itu? Ratusan itu ya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku banyak sekali. Nah di jin juga sama. Cuma saya itu hafal itu suku-suku jin. Yang balik lagi karena orang hafalkan gitu. Di antara suku jin yang paling terkenal itu adalah jin Ifrit. Pernah dengar itu? Ini jin yang merasa mereka lah orang yang paling cerdas. Sehingga ketika Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai manusia dan jin, nah itu Nabi Sulaiman memilih jin Ifrit. Sayangnya karena mereka merasa paling cerdas, lalu mereka tidak mau bergabung dengan jin-jin yang lain, level lah. Inginnya bikin kelompok eksklusif sendiri. Namanya jaringan Ifrit liberal. Disingkat JIL. Kemana-mana mereka nggak mau bergabung dengan jin-jin yang lain, maunya bergabung dengan malaikat. Lalu malaikat bahasa level lah. Itulah sebabnya ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam di Al-Baqarah 34 diantaranya, fasajadu, sujud malaikat. Si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah, aba wastakbar. Mereka menolak. Dengan sombongnya mereka mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas kami lebih mulia. Sombong. Kata Allah, ini bukan urusan siapa mulia siapa tidak. Ini perintah saya. Maka akhirnya dinyatakan gugur keimanan iblis yang 80.000 tahun itu. Hanya karena menolak satu aturan Allah. Gitu ya. Jadi keimanan iblis. Sekarang iblis beriman enggak kepada Allah? Saya punya keyakinan keimanan iblis terhadap zat Allah itu jauh di atas kita. Kenapa? Bapak Ibu beriman enggak bahwa Allah itu esa? Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Beriman? Kenapa? Kenapa Ibu beriman? Pernah Ibu melihat Allah? Pernah ngobrol, dialog dengan Allah? Dari mana Ibu yakin kalau Allah tidak punya anak? Tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya? Hanya karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita beriman. Karena Allah menyatakan. Lah iblis mah langsung berjumpa dengan Allah. Lihat di dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Berdialog langsung dengan Allah. Meninggal iblis meninggali pisan, Allah tetap buka budak. Allah meninggali iblis meninggali pisan kalau Allah tidak punya sekutu. Makanya wajarlah kalau si iblis itu bertahan keimanannya selama 80.000 tahun. Hidup dalam keimanan. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, gugur keimanan 80.000 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau iblis
keimanan yang 80.000 tahun akhirnya dinyatakan gugur oleh Allah hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Bagaimana dengan orang yang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Ayo di orang mah aya nu kitu teh malah disebut cendekiawan muslim. Malah aya nu disebut kiai. Dulu ada seorang kiai yang sangat terkenal di negeri ini. Saya pernah membahas dosa-dosa kiai itu dua jam. Salah satu di antaranya, dia pernah menyatakan, mengusulkan agar Al-Baqarah 120 itu dibuang dari Al-Quran. Kenapa? Karena menurut si kiai ini, ayat ini yang menjadi penyebab kenapa umat Islam itu susah untuk toleransi terhadap agama lain. Atak picenah cenah ayat ini. Hebatnya di kita nukia disebut kiai. Makanya dugaan saya, ini baru dugaan saya, iblis yang asli paling bingung di Indonesia. Lieureun ngabandungan. Hari saya merencek iblis keimanan 80.000 tahun dinyatakan gugur, dilaknat oleh Allah. Lalu umat Islam sedikit-sedikit ikut melaknat auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Hari seeta berapa aturan Allah yang dikufuri? Malah disebut kiai, malah disebut cendekiawan muslim. Liar cek iblis. Kemungkinan besar iblis yang asli sudah gak ada di Indonesia, Pak. Islam liar ngebandungan anak. Jadi itu generasi pilihan Allah itu persyaratan pertamanya dia harus orang yang beriman. Dan yang namanya murtad itu bukan hanya sekedar orang misalnya keluar dari Islam. Gugurnya keimanan itu bisa terjadi hanya karena dia mengkufuri satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran, satu hadis. Dugaan saya sementara ini ya, sangat mungkin selama ini kita pernah menyolatkan orang-orang yang di mata Allah orang kafir. Ayo maut kurang dari sholatkan. Makanya dulu saya di kantong saku saya itu ada beberapa catatan, Pak. Siapa saja kalau ini lalu maut mau disalatkan. Ya, walaupun di mata orang mereka disebut kiai atau disebut ulama atau disebut cendekiawan muslim. Ini kena jadi ngaharu lengki aja. Hah? Gimana kalau temanya kita rubah, Pak? Temanya itu nggak uleng. Ambongan sah make temana generasi pilihan Allah. Generasi pilihan Allah kan kudu kena kieu. Harus orang yang betul-betul mukmin. Satu saja aturan Allah dikufuri sudah gugur, Pak. Makanya kalau kita punya teman, saudara, keluarga, tetangga ngaku muslim misalnya, dan nggak pernah kelihatan sholat, harusnya kita tanya, Pak, Anda muslim? Muslim sama ada kemandona, atau kalau pakai ada kemandona, saya mau nanya, Anda muslim? Muslim saya. Terus kenapa seumur-umur orang bebarengan ya se-RW orang asa belum pernah melihat Anda sekali sholat gitu.
Nah yang paling kita takutkan itu kalau nanti dia menjawab, apa urusan kamu mencampuri urusan pribadi saya? Saya rek sholat, rek itu kan itu urusan pribadi saya. Oh salah, makanya tadi saya nanya dulu, Anda Muslim? Tidak, karena Anda menjawab Muslim, urusan Anda sholat atau tidak itu jadi urusan saya juga. Kenapa? Nanti kalau Anda keburu meninggal dunia, mendahului saya misalnya, saya harus tahu apakah saudara itu punya hak disolatkan atau tidak. Jangan sampai nanti di akhirat saya disalahkan ke Allah. Kunaon orang kafir disolatkan. Saya ada ini salah nih. Nanti dari jawaban saudara itulah saya tahu apakah saudara punya hak disolatkan atau tidak. Sekarang ambil contoh ini. Ada dua orang. KTP-nya sama-sama beragama Islam. Dua-duanya sarua-sarua tersolat. Saya bisa menghukumkan si A kafir. Maut haram disolatkan. Si B Muslim yang berdosa besar. Maut wajib disolatkan. Nah bisa dibedakan. Padahal sarua-sarua tersolat. Setelah saya menanyakan pada si A dan B kenapa tidak sholat. Saya tanya misalnya si A, kunaon teu salat? Jawabannya, kenaon saya salat? Kenaon kumaha? Pan eta perintah ti Allah. Eta mah Allah we gawe maka nitah-nitah batur kudu salat segala rupa. Kafir tidak? Kafir, banyak nu kitu teh kafir. Ini kalau sampai meninggal dunia teu tobat-tobat, haram kita menyolatkan. Sementara si B saya tanya, B, Anda Muslim? Muslim siapa? Yakin gak bahwa sholat itu kewajiban? Yakin. Yakin, itu merukun Islam itu. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk tidak sholat. Kumaha di didinya? Ada nyarekan di saya. Terus kunaon dirinya itu sholat? Ya gitu. Ya gitu kumaha? Tengku naon saya teh haroream itu. Kafir tidak? Hah? Tidak. Da main nama beriman salat teh wajib. Teu salat teh pada hoream. Berarti dosa dia. Jadi kalau meninggal dunia harus kita salatkan. Walaupun ya hoream itu juga harus ada batasannya. Anda mukmin, mukmin. Yakin salat wajib? Yakin. Terus kunaon teh salat hoream? Geus sabaraha lila? Ya aya lah 40 tahun. Asa piraku aya hoream nepi 40 tahun. Ini jangan-jangan kekufuran yang dibungkus dengan bahasa hoream. Tingku naon saya teh ada hoream lah asup surga teh. Piraku aya mukmin gitu. Dan ini berlaku untuk semua aturan dan hukum Allah, Pak. Maka kalau kita nanti bikin tema generasi pilihan Allah, palingan sabarahan wae di Indonesia. Jadi kalau nanti misalnya ada tetangga kita berbagi waris, lalu dibagilah waris itu laki-laki dan wanita dibagi sama rata gitu kan. Tanya harusnya. Nah, dibagi rata. Kan aturan Islam laki-laki dan wanita 2:1. Kalau kemudian dia menjawab 2:1 atau teu adil atuh. Wah, kafir atuh eta mah. Kafir, masa tidak kafir menganggap aturan Allah itu salah? Lah resep ningali ngaharulang gitu tanya. Mungkin karena selama ini kita itu terlalu diemplak-emplek gitu ya, jadi dalam beragama Islam itu ya. Sehingga akhirnya kita merasa sakitnya gitu Muslim, surga udah di tangan lah. Karena kita sudah terlalu lama dicekoki oleh pemikiran sekuler.
Seolah-olah kalau seorang muslim sudah sholat, apalagi saum Ramadan dia laksanakan, kok mau ges haji, surga itu dari tangan. Kalau memang urusan keislaman itu cukup dengan sholat, zakat, saum, haji, untuk apa Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran dengan penjelasan 5.000-an hadis? Cukup pakai 100 ayat, 200 hadis juga selesai. Kenapa sampai ribuan ayat, ribuan hadis? Karena yang mau diatur dari generasi pilihan Allah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji. Dia harus bisa mengislamkan dirinya secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Al-Baqarah 208. Bukan hanya waktu sholat saja dia muslim. Di luar sholat pun dia muslim. Sehingga nanti kalau kita lihat Al-Quran yang 6.666 ayat dan 5.000 hadis itu akan mengatur kehidupan seorang generasi pilihan Allah itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Harus beda dengan yang bukan mukmin. Begitu dia bangun tidur langsung urusannya dengan Allah, Pak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masuk WC harus beda dengan orang kafir itu. Orang mukmin masuk WC-nya kaki mana duluan? Kiri. Lalu ada doa yang dibaca apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu di dalam WC ada aturan tidak? Ada, Pak. Tidak boleh menghadap kiblat. Di sana tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh berzikir baca Quran, tidak aku di WC. Nanti keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau Alhamdulillahillazi azhaba anil adza. Kade ulah pahili dengan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Ari seeta dahar naon tadi di WC. Jadi harus beda. Orang mukmin tuh dari dia harus Islamnya tuh seumur hidup dia. Terus mana lagi itu? Karena sholat dia misalnya. Lalu setelah itu dia sarapan. Ada aturan lagi di sana. Tidak semua makanan yang ada ini halal untuk kita makan. Ada yang haram zatnya, nggak banyak itu. Darah, daging babi, bangkai, dan segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Itu yang haram zatnya. Lalu ada tambahan hadis beberapa itu. Tak ada yang haram karena cara memperolehnya. Wah, itu kan semua haram kalau diperoleh dengan jalan yang haram. Daging ayam halal haram? Ya, halal. Lamun hayam nu urang. Lamun hayam nu tatangga. Jadi ayah hayam nu tatangga asup ka pakarangan. Terus dipamukakeun ke urang panto, hayu ngaduan asup ka jero imah. Kabeneran saya teh keur nyepeng peso terus kapencit. Geus kitu terus kagoreng dagingna teh. Geus kagoreng terus kadahar. Ya haram itu, Pak. Daging ayam tuh haram masuk ke dalam perut kita. Mutataga kumaha saya mah menang meuli di pasar. Oke. Duitnya di mana? Kan hasil korupsi. Ya haram daging ayam itu masuk ke dalam perut kita. Jadi seorang mukmin makanannya pun dia harus benar-benar muslim. Kalau dia generasi pilihan Allah itu. Tidak sembarang makan ya. Semua hidupnya itu harus berhubungan dengan Allah dan mengikuti aturan dan hukum Allah. Sampai mohon maaf ini. Hubungan yang suami istri saja harus beda dengan orang kafir.
harus beda dengan domba. Nah itu generasi pilihan Allah itu. Bedana kumaha? Nah, saya pernah baca itu dalam satu buku, cuman sayang waktu itu saya nggak temukan lagi bukunya, atau memang saya nggak berusaha mencari lagi gitu ya. Sehingga saya belum telusuri hadisnya, kesahihan hadisnya. Itu diriwayatkan di sana, Rasulullah SAW itu kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya, beliau ambil air wudhu dulu, lalu sholat sunnah. Sholat sunnah nah, ya mungkin sholat sunnah syukur wudhu. Jadi begitu luar biasa beliau melihat hubungan suami istri sesuatu yang suci, sesuatu yang harus bernilai ibadah di mata Allah. Saya pernah menyampaikan ini, lalu ada yang berkomentar, Pak, boro-boro kudu wudu heula, terus sholat lagi kaburu ke mana? Ya paling tidak ya ikutilah tadi. Yang jelas itu mah hadisnya sahih. Gitu. Rasulullah kalau sebelum melakukan hubungan suami istri itu membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Itu arah rapal itu. Ya. Arah rapal itu Ibu, Bapak. Terus salilaya teh kumaha? Salilaya teh. Jadi bagaimana apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Apa bedanya kita jeung hayam? Nauzubillah hari. Nah itu ya. Jadi kita bicara generasi pilihan Allah, generasi Qurani, ya harus hidup kita itu betul-betul mencari nafkah, harus benar-benar kita membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sebagai suami kita melaksanakan kewajiban kita sebagai suami, sebagaimana yang Allah tetapkan baik dalam Quran maupun Sunnah, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai anggota masyarakat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, kemana kaki melangkah, harus sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, itulah generasi pilihan Allah. Kenapa? Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan menentukan kita selamat atau tidak itu seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada seorang wanita tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang mengadu kepada Rasul, di masyarakat kita terdapat seorang wanita yang dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyaknya apa? Di samping sholat yang wajib, dia rajin melakukan sholat-sholat sunnah. Di samping saum yang wajib, dia banyak melakukan saum sunnah. Di samping zakat yang wajib, dia banyak bersedekah. Mau dicari tandingannya di masyarakat Rasulullah, nggak akan ketemu wanita sehebat dia. Saking hebatnya wanita ini dalam ibadah tadi, sholat, saum, sedekah itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang juga mengenal wanita ini, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita mesti ahli surga. Terkejutlah sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW menyatakan sayang, nanti di akhirat wanita ini innaha finnar, tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, bisa gitu Rasulullah. Sholat, saum, sedekahnya nggak ada tandingannya di masyarakat kita. Benar kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah sholat, saum, sedekah yang luar biasa ini nanti dihisab, lalu ditimbang di yaumil mizan,
ibadah sebanyak ini tidak mungkin bisa mengalahkan timbangan dosa dia yang terlalu berat. Sehingga masuk dia dalam kategori yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang dosanya lebih berat dari ibadahnya, ibadahnya lebih ringan dari dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Gerangan apa Rasulullah dosa yang pernah dia perbuat? Sampai dosa itu terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Tu'zi jiraniha bilisaniha, dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Lidahnya sehari-hari itu gak islami. Jadi bagaimana kita masa menganggap urusan Islam itu urusan hanya sholat, zakat, saum, haji saja? Itu mah baru rukun Islam. Rukun itu apa? Tiang, wah ini tiang masjid ini. Dalam bahasa Arab namanya rukun. Jadi bangunan rumah Islam kita itu harus dibangun, diantaranya dibangun dengan menegakkan 5 tiang dulu. Kalau nggak bisa 5 tiang, boleh dengan 4 tiang. Kalau dalam rukun Islam itu nggak bisa haji, ya nggak apa-apa. Setelah tiang itu berdiri, segera bangunannya itu. Bangunannya mana? Kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang akan membangun rumah kita itu. Kalau sholat itu cuma tiangnya ukur. Jadi kalau ada orang keislamannya itu cuma hanya terbukti lewat sholat, nanti tiang ukur. Rumahnya nggak ada, bangunannya nggak ada. Apalagi kalau bangunannya penuh dengan dosa dan maksiat itu. Jadi yang bakal dihisab itu seluruh kehidupan kita mulai akil balik sampai dengan sakaratul maut. Akil balik umur berapa? Katakanlah ambil yang paling tinggi berapa? 15 lah. 15 gitu ya. Lalu sakaratul maut umur berapa? Ibu rencana mau sakaratul maut umur berapa ibu? Nyatenan ada rencana mah. 100 80 hanya lah. Itu 80 itu. 80 lah ya. 80 tahun. Berarti yang bakal dihisab mana? Usia 0 sampai akhir balik 15 tadi misalnya enggak hisab. Enggak ada hisab itu. Jadi kalau ibu misalnya bawa anak kecil ke rumah gitu ya, ke masjid untuk sholat, ada nggak pahalanya untuk anak itu? Nggak ada. Dia mah belum ada hisab, malaikat rakib dan atid itu belum menulis apa-apa. Yang beribadah siapa? Ibu, bapak yang sedang mendidik dia. Jadi kalau ada anak balita misalnya ngawadul, berdosa tidak? Tidak. Tapi ini tolong jangan dikasih tahu ke anak-anak ya. Jadi kalau nanti bapak ibu misalnya melihat ada 2 budak balita umur 5 tahun, sapa poe ngan ngomongkeun batur gawe nanti. Berdosa tidak? Jadi mulai akil balik gitu. Jadi 15, 80, meninggal 80, 80 kurang 15 65. Nah itu yang bakal disabtu 65 tahun. Selama 65 tahun mata kita per detik sudah melihat apa saja. Berapa yang jadi ibadah, berapa yang jadi dosa. Lidah kita selama 65 tahun per detik geus ngomong naon wae. Telinga kita sudah mendengar apa saja. Kaki kita sudah 65 tahun per detik sudah melangkah kemana saja. Akal sudah berpikir apa saja. Sebagai suami selama 65 tahun itu jadi suami sekian puluh tahun. Apa saja yang sudah kita lakukan. Kewajiban kita terhadap istri, istri terhadap suami, anak pada orang tua. Itu semua yang akan dihisab. Itulah sebabnya Allah menurunkan ini. Maha generasi pilihan Allah.
Maka kita lihat lagi sekarang. Di dalam ayat tadi, ayat 54 itu dikatakan generasi pilihan Allah itu, ya kalau seandainya kemudian ada orang yang murtad, kan itu ayatnya ya, seandainya ada orang yang murtad, maka Allah akan mengganti dengan generasi ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang generasi itu yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini kaitannya dengan urusan keimanan itu tadi. Karena standar keimanan yang paling mendasar itu, seseorang harus bisa membuktikan di dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Ternyata tidak mudah untuk menjadi generasi pilihan Allah itu ya. Dasarnya bisa kita baca di Al-Baqarah 165, At-Taubah 24. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu rasa cintanya pada Allah sangat kuat. Yang di dalam At-Taubah 24 itu dirinci, Pak, bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada orang tua, anak, saudara, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Seorang yang betul-betul termasuk generasi pilihan Allah itu, dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai oleh Allah, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah kita sebagai seorang mukmin mencintai dunia? Boleh? Mencintai harta? Bolehkah seorang muslim itu kaya? Ya rada tarik ya. Silakan, Mbak. Bahkan kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, jadilah seorang muslim yang terkaya. Silakan. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencintai dunia. Selama cinta kita kepada dunia itu tidak akan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dalam pengertian, saya hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai Allah. Saya hanya akan mau kaya kalau saya bisa kaya dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Andai kata saya bisa kaya tapi dengan jalan korupsi misalnya, maka demi keimanan saya kepada Allah, daripada saya kaya dengan jalan korupsi, lebih baik saya benghar tapi teu korupsi. Teu bisa lamun hayang benghar wayahna kudu korupsi. Lamun teu korupsi pasti miskin. Kalau sudah begitu pilihannya, saya milih miskin. Kalau sudah begitu prinsip kita sudah benar orang yang beriman. Saya hanya ingin memperoleh jabatan jika saya bisa memperoleh jabatan itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau harus memperoleh jabatan dengan sogok sana, sogok sini, bayar iya, bayar itu, yang jelas itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Lebih baik saya gak punya jabatan. Kalau perlu demi Allah saya korbankan semua harta saya.
Kalau perlu demi Allah saya korbankan nyawa saya. Maka salah satu generasi pilihan Allah itu siap mengorbankan harta dan nyawanya demi Allah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Jadi generasi Qurani, generasi pilihan Allah itu dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai oleh Allah. Sekarang saya ambil contoh ini. Lewatlah seorang wanita yang luar biasa sangat cantiknya. Lalu saya pas melihat itu, saya tertarik. Wajar tidak? Mendingan nanya ke ibu-ibu lah. Wajar enggak saya tertarik kalau melihat seorang wanita yang cantik? Oh wajar, wajar Pak. Wajar, dah saya telah laki itu. Yang tidak wajar itu kalau saya tertarik dengan sesama lelaki. Itu wajar. Tapi begitu saya lihat di lehernya ada tanda, wah, insya Allah gak akan pernah mungkin saya mencintai. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai? Sementara setiap hari minimal 17 kali saya dalam salat fardu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkai Allah dan bukan pula orang yang sesat. Bagaimana saya bisa mencintai orang yang dimurkai oleh Allah? Supaya ngahulong kita semakin sempurna, saya boleh nggak cerita pribadi ini? Boleh ya? Karena saya nggak punya cerita yang lain. Suatu ketika saya pernah mengatakan pada istri dan keempat anak saya, sudah betul ya ini, istri dan keempat anaknya sudah betul. Bisi dibalik dikejar fitnah. Ya. Saya katakan pada mereka, kalau sekarang ada menantu juga, saya sampaikan pada mereka, kenapa kita bisa hidup bersama satu rumah selama ini? Kalau sekarang udah pada mencari juga ya. Dari dulu kita serumah, makan sama-sama. Bahkan yang satu itu terus-terusan satu ranjang dengan saya, istri. Kenapa kita bisa bersama-sama? Karena menurut keyakinan saya, entah keyakinan saya benar atau tidak, Anda sebagai istri, kalian sebagai anak, adalah hamba-hamba Allah yang layak untuk dicintai oleh Allah. Maka saya berusaha mencintai kalian. Saya wajib mencintai kalian karena Allah. Konsekuensi dari keimanan saya kepada Allah, saya harus bisa mencintai yang dicintai oleh Allah. Karenanya kalau suatu saat, nauzubillah min dzalik, saya harus mengulang kalimat ini berulang-ulang karena saya tidak berharap itu terjadi dalam kehidupan saya. Anda sebagai istri, kalian sebagai anak, merubah prinsip kalian. Sehingga menurut keyakinan saya, Anda sudah tidak layak lagi untuk dicintai oleh Allah. Maka saya segera akan mengatakan selamat tinggal untuk kalian. Tolong tinggalkan saya, jangan tampakkan lagi wajah kalian di depan muka saya. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai yang dimurkai oleh Allah? Beban jadi sepi hari kiamat. Karena keimanan inilah Nabi Ibrahim berpisah dengan ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala-berhala itu.
Bapaknya malah yang membuat berhala untuk disembah oleh orang musyrikin. Sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Ibrahim, sesat itu ayah. Tetap selamat tinggal ayah. Berpisah. Berpisahlah Nabi Nuh alaihissalam dengan istri dan anaknya Kan'an. Bahkan harus menyaksikan ketika istri dan anaknya ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Apa yang menyebabkan itu? Akidah, keimanan. Berhadapanlah Rasulullah dengan pamannya Abu Lahab. Paman yang dulunya sangat mencintai Rasulullah. Apa bukti kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah? Dua anaknya yang laki-laki ya, Atabah dengan Utaibah, dinikahkan kepada dua putri Rasulullah dari Khadijah. Begitu Rasulullah diangkat jadi Rasul, tumbuhlah kebenciannya. Lalu dia mengatakan kepada kedua anaknya, ceraikan segera istri-istri kalian, kembalikan kepada Muhammad. Yang satu Atabah langsung menceraikan. Yang satu lagi Utaibah mengatakan, tidak ayah, mumpung dia masih istri saya akan siksa habis-habisan, baru akan saya ceraikan. Disiksa habis-habisan istrinya itu, putri Rasulullah. Setelah babak belur, baru dikembalikan pada Rasulullah. Sampai Rasulullah nggak tahan melihat putrinya dikembalikan dalam keadaan babak belur seperti itu. Lalu meluncurlah dari mulut beliau yang mulia kalimat, Utaibah akan mati dimakan oleh serigala-serigala Allah. Dan itu aja terbukti. Dalam satu perjalanan Abu Lahab dengan anaknya ini berhenti di tengah perjalanan bikin kemah. Abu Lahab itu yakin yang disampaikan Rasulullah itu benar, tapi tetap tidak mau beriman. Maka dia minta kepada yang lain untuk tidur di sekeliling supaya serigala kalau masuk mereka dulu yang kena. Pagi hari begitu bangun, semuanya selamat kecuali anaknya yang habis dimakan oleh serigala itu. Kok bisa begitu? Serigala Allah, serigala yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan semua itu? Keimanan, Pak. Orang yang beriman itu dia hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah. Membenci semua yang dibenci oleh Allah. Karena itu saya katakan pada istri dan anak-anak saya juga, kalian punya hak untuk menilai saya. Kalau kalian nanti menilai saya, misalnya saya bukan suami yang layak untuk dicintai oleh Allah, bukan ayah yang layak dicintai oleh Allah, ngapain? Mending tinggalkan. Jangan urada puguh setik. Cari suami yang betul-betul bertanggung jawab untuk membimbing kalian di jalan Allah. Ngapain punya suami membawa ke neraka? Lah, resep kali kita. Yang luar biasa di dalam ayat ini Allah menyatakan gimana bahasanya tuh? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah. Kok mereka Allah dulu yang mencintai? Luar biasa bahasa Allah dia. Jadi Allah mencintai karena mereka mencintai Allah. Tetapi dalam bahasa Allah, Allah mencintai karena mereka kuduna mereka mencintai Allah. Karena itu Allah mencintai, kan begitu. Tapi malah dipergunakan dengan bahasa ini untuk menghargai, Allah menghargai setiap mukmin yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 seperempat ya. Kita lanjutkan dulu. Azillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Ciri seorang yang merupakan generasi pilihan Allah itu rendah diri terhadap sesama mukmin, tapi keras dan tegas menghadapi orang kafir. Itu generasi pilihan Allah, lain sabalikna. Kepada sesama mukmin mari asa musuh gitu kan. Setik-setik sesat.
Seotik-seotik bid'ah. Seotik-seotik tenyunah. Naon ya pokoknya tuduhan itu. Pada orang yang sudah jelas-jelas sesat disesatkan. Banyak kan aliran sesat di negeri ini. Aliran sesat yang paling sesat dan paling tua Syiah. Ini makin berkembang di Indonesia. Kenapa bisa makin berkembang di Indonesia? Kita diam, membiarkan mereka berkembang. Berkembang untuk menyesatkan umat Islam. Sementara kita di antara umat Islam silih tuduh, silih sesat, menyesatkan. Padahal saya yakin itu yang dituduh tenyunah itu nyarunah semuanya juga. Kan memahami sunnah nu barareda. Ya wali asap pangnyunah pisan itu. Dan ini tuduhan yang sangat serius, Pak. Kalau seorang itu tidak nyunah, masih muslim tidak? Bagaimana mungkin disebut muslim kalau tidak mengikuti sunnah Rasul? Padahal insya Allah yang saya pahami selama ini, umat Islam itu semuanya nyunah, Pak. Ya mungkin adalah sedikit nutu nyunah gitu. Pada umumnya nyunah, Pak. Cuman memahami sunnah dan barareda. Saya ambil contoh sekarang ini. Bapak Ibu kalau tahiyat telunjuk digerakkan tuh. Ya? Digerakkan. Kapan digerakkannya? Mulai awal tahiyat sampai akhir. Jadi mantap gitu dari awal tahiyat sampai habis. Iya. Cek saha. Cek saha gitu teh. Jadi saya telusuri itu urusan curug. Urusan curug gitu. Itu ada 5 mazhab. Yang pertama itu yang manteng dari awal tahiyat sampai akhir gitu, ya, tahiyatul barakatuh salawatul thayyibat. Nah, itu ada satu. Ada lagi yang curug itu digerakkan ketika membaca syahadat. Baca syahadatnya pada waktu membaca illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mantang sampai selesai. Itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Di situ perlunya curug dan digerakkan ketika menyatakan tidak, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, eta pentingnya si curug. Cek Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, saya sependapat. Betul, waktu syahadat curug itu digerakkan. Tapi waktu bukan illallah, nak kerenlakna asyhadu an la ilaha illallah. Turun deui. Sakitu tugas curug mah. La ilaha illallah. Tilu ta mazhab. Lalu kata mazhab Hambali, si curug itu digerakkan setiap menyebut nama Allah. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Jadi setiap menyebut nama Allah bergerak. Opat. Kata Imam Malik, si curug mah digerakkan dari awal at-tahiyat sampai selesai ke kiri dan ke kanan. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 mazhab urusan curug. Nu mana nu nyunah? Sadaya nu nyunah. Semuanya berdasarkan sunnah, hadis. Nah, bisa barareda. Hadisnya tidak dengan tegas menyatakan. Hadisnya cuma menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat.
Nah, masing-masing memahami berisyarat data iraha. Jadi semuanya mengikuti sunnah, memahami sunnahnya yang berbeda, Pak. Terus mana yang benar? Yang benar yang mana? Kembalikan kepada hadis. Cuman hadisnya cuma menyatakan berisyarat dengan telunjukmu. Jadi nu bener mana? Teuing. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan apabila tidak ada nas misalnya, atau nas itu zonni, meragukan, silakan berpendapat, beristihad istilahnya. Jika istihad seseorang itu benar, menang 2 pahala. Jika istihadnya salah, menang 1 pahala. Aman, Pak. Ruang untuk berpendapat para ulama. Pendapat siapapun sangat mungkin benar, sangat mungkin salah. Nantilah kalau saya diberi kesempatan lagi ke sini, kalau Allah beri umur, kita bahas khusus masalah ini. Ini saya lihat sudah menjadi bahan perpecahan umum. Ya, gara-gara curug, gara-gara naon, gara-gara kalana, gara-gara jengkol, gara-gara naon, kemudian terjadi perpecahan umat Islam. Sesuatu yang tidak perlu harus terjadi. Itu lebih luas yang dimungkinkan untuk kita berbeda. Harusnya kita saling menghormati. Silakan punya keyakinan seperti itu, jalan. Kita hormati. Saya kebetulan ini bukan orang NU, Muhammadiyah, lain, Kasus betul, Salafi betul, Wahabi betul, jadi enam Muslim. Dan saya hormat untuk semuanya. Orang bermazhab Syafi'i saya hormat, mazhab Hambali hormat, dan Salafi hormat. Selama itu di ruang istihad. Tidak perlu kita harus pasnya di urusan itu. Jadi kita saling sayang menyayangi sesama mukmin, keras menghadapi orang kafir, pula dibalik. Ya tentu masih banyak kriteria lainnya, tapi mudah-mudahan itu cukup menjadi dasar bagi kita untuk menjadi generasi pilihan Allah itu. Kita harus mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis yang disepakati sahih, harus memahami, menghayati dan siap melaksanakan dalam batas kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mari kita cintai Allah dan Rasul, cinta kita kepada dunia dan segala isinya. Kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai Allah. Sebaliknya kita akan membenci semua yang dibenci oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah kita saling menyayangi sesama mukmin. Kalau ada kesalahan yang kita ingatkan, ini salah, tapi tetap kita dalam koridor saling mencintai. Justru kita harus tegas memisah antara hak dan batil terhadap orang kafir. Saya dari Allah menyatakan sudah sangat luar biasa tepat ini masjid diberi nama Masjid Al-Haq untuk memisahkan inilah yang hak dan itu yang batil. Mudah-mudahan kita semua termasuk generasi pilihan Allah yang berhak menikmati surga Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan melindungi kita sekalian.